naik turun begini sama. Oh, Ya kita tunggu nanti berikutnya ada peluang, ada arah yang lebih jelas lagi. Ya memang Pak mau tanya Pak. kalau kita pengen clear memang harus segera dikeluarkan, resikonya begitu. Coba kalau kalau masih ada potensi kan tidak ada salahnya kita menurunkan kerugian kita. Ya Pak, silakan. Halo Pak, malam Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Ini newsnya masih berakhir atau belum Pak? Sudah selesai newsnya. Oh, newsnya udah selesai. Newsnya selesai. Nah sekarang kita Ini menunggu volatilitasnya itu tidak terlalu ekstrim iya, gitu Pak. tidak terlalu ekstrim. Kita menunggu ada kecenderungan aja Pak. Soalnya ini masih masih naik turun di sekitaran itu ya. Oh, ibaratnya masih Betul. muter-muter di sekitaran itu Pak. Belum ada kejelasan. Pak, ini saya mau nanya ini Pak. Ini kan sebetulnya kalau di time frame lebih rendah yang 15 sebenarnya bisa memanfaatkan koreksi untuk Koreksi. naik Iya, turunnya Pak ya, kecil ya. yaitu meminimalkan kerugian. Boleh, boleh. Tapi di sini karena ini pergerakannya juga sangat lambat, lihat tren utamanya adalah naik, cenderungnya harusnya ke buy gitu Pak ya, ke buyer yang punya Ya, kekuatan. Tetapi dari tren minornya juga sebetulnya berlawanan juga, ya merah itu. kan. Nah, Tetapi kan otomatis karena belum kuat. pergerakannya kecil, sebetulnya lebih baik ambil koreksinya untuk sell aja Pak. Tapi Ya, lotnya jangan boleh. besar-besar gitu. Kalau ngambil jangan di H1 Pak, enggak ketemu nanti kalau kecil begini. Kita ambil ke Betul, M15 saja, jangan di H1. betul. Di Yang H1 jelas enggak tidak ketemu. berlawanan arah aja ngambilnya Pak. Iya, jadi Karena saya ini dicoba di sini ya alhamdulillah gitu, dapat. ngurangin-ngurangin Pak. Iya, itulah pentingnya. Jadi pentingnya kita manfaatkan eh, time frame yang rendah sedikit demi sedikit ya. Tapi tidak bisa besar Betul. karena memang pergerakannya kecil, Ya, kemudian betul. time frame rendah itu tidak boleh kita mengambil target yang lebih besar. Nanti Oh, ini kan turun lagi nih Pak. kalau misalkan ini nanti breakout di sini di level psikologi yang di sini, ini pun masih akan cenderung turun, tetapi di time frame kecil. Nah, di time frame besar pun Betul, belum kelihatan. Harus betul, selesai dulu betul, betul. candlenya, gitu. Harus selesai Mungkin dulu. ini Pak, pada saat breakout itu Ya, sebelum breakout, tapi tanda-tandanya udah kelihatan, lebih baik clear dulu Pak, close dulu aja. boleh. Ya, Ya, jadi kalau tidak ada banyak yang cara, Pak. tertinggal gitu Pak. Ya, banyak cara kita lakukan recovery. Maka selalu saya pesankan, satu, jangan royal dengan lot. Itu nomor satu. Good. Kalau lot Ya, sudah royal, mau sejago apapun, mau ya, sehebat apapun cara analisanya, mau sebanyak apapun modalnya, kalau royal dengan lotnya, maka pasti akan sulit untuk keluar di sana. betul. Ya meskipun sering digerocok dana ya itu bagi saya nanti tambah buang-buang saja. Lebih baik kita Betul. cara sehat dulu yang di awal tuh biasakan dengan cara yang sehat Ya, gitu. yang terukur, yang realistis Pak ya. Ya terukur. Jadi enggak terlalu sakit hati kalau nanti Betul. rugi. Ya Ruginya biasa kan enggak balas terlalu dendam banyak. Pak. Ya, ruginya kan Balas enggak dendam terlalu. dari pagi ngumpulin udah besar, begitu ada news Habis. ternyata tidak bisa ngimbangin ekstrimnya pergerakan, ujung-ujungnya wah, Ya, tidak terlalu ini Pak, tidak terlalu cepat ngatasinya, ya. bisa-bisa berbalik Pak, apalagi balas dendam lagi supaya nanti ketutupin sehingga tambah lot sekian gitu, tutupin ini karena semakin besar, ujungnya dua-duanya merah. Iya, itulah biasanya kalau ngelok begitu enggak tahu caranya, Betul. apalagi tidak pernah punya pengalaman recovery, jadi yang terjadi adalah rasa panik yang luar biasa. Rasa panik luar biasa Ya, itu jadinya apa, Pak? Jadinya nanti apa ya? Serampangan bahasanya ya. Serampangan ugal-ugalan itu Pak. pokoknya pokoknya apa kata hati. Jadi, oh ini harus dihantam ini. Kalau Ya, enggak segera. betul, Padahal betul. pergerakan begini tadi perhatikan kalau kita ambil posisi sell naik lagi, ambil posisi buy ini enggak keluar-keluar gitu loh. Enggak cepat-cepat kembali. Nah, inilah Ya, bisa mendingan kita banyak ditunggu. belajar dengan seperti ini. Ya ada kalanya market yang begini. Kalau nanti market selalu profit terus, tidak ada pembelajaran. Mungkin teman-teman enggak ngerti begini caranya. Yang tahu adalah profit terus.
Iya, bagaimana cara menahan itu. Nyuruh koreksi ya Pak ya, Iya. introspeksi gitu. Kalau kalau Om, enggak begini kan enggak tahu. ini Ya Pak, saya baik Pak, makasih loh saya Pak. sudah Iya, makasih. dapat pelajaran baru ini tentang recovery. Iya. Ini ilmu baru bagi saya. Jadi ini untuk membackup atas bawah Om yang saat ada news Om ya. Ya itu maksud saya biar biar nanti kondisi apapun tidak bakalan kita MC. Itu intinya di situ. Ya. Dan Kalau kerugian sudah misalnya terukur. seperti kalau misalnya seperti kemarin yang turunnya drastis, berarti kita harus pilih salah satu untuk di close Om ya. Nah, kalau sudah salah satu profit kan harus selesai kan. Kalau drastis kan sudah salah satu kena. Dan kalau sudah condong itu salah satu sudah ikut aja sudah. Misalkan tadi ya sudah turun kemudian tanpa membuang semuanya, selnya ditambah cetas gitu ya. Mau makin turun pun tidak masalah karena memang ada sudah ibaratnya keseimbangannya sudah ada. Di sana yang sellernya sudah lebih banyak. Makin ke bawah makin bagus, makin turun makin bagus. Karena sudah jelas. Ya, contoh kalau udah news jelas ya seperti ini ya. Ini kan hasil newsnya ini satu arah. Hasil news satu arah bukan berarti news akan berdampak lagi, bukan. Yang bertambah berdampak lanjut lagi ini karena sudah membentuk tren di sana. Sudah membentuk dominan di sana. Sehingga kalau sudah kelihatan seperti ini, ya kita ngapain pikir yang buy? Kalau kita mikir yang buy itu salah alamat karena memang tidak ada petunjuknya. Ini kan kelihatan ini tebel-tebel volumenya tebel, tidak ada penolakan di atas bawah. Maka ini bisa kita manfaatkan untuk recovery. Nah, di situ baru kita nambahkan selnya. Dari selnya sudah mulai turun, kemudian ketika ada koreksi naik, buy-nya segera di close atau paling tidak kalau sudah penuh di sana, minimal sudah kuat di sini karena selnya kan lotnya lebih banyak, ya tentu makin lama makin berkurang minusnya. Maka rekomendasi saya segera close semuanya dulu meskipun masih rugi kecil. Nah nanti kalau sudah rugi semuanya, close semuanya itu, maka pikiran kita menjadi refresh lagi, tenang lagi. Nah dari ketenangan itulah nanti kita mengambil momen berikutnya. Membaca lagi, detail lagi, kemudian diamati lagi, lihat pergerakannya lagi, intensitasnya kemana, kemudian ada koreksi, masuk, kita tambah lagi, itu dan seterusnya. Ini kelihatan. Nah kalau tidak kelihatan tuh begini Pak, ini tidak kelihatan sama sekali ini. Nah ini artinya kondisinya masih masih tenang dan tidak bisa kita recovery apapun, tidak bisa kondisi seperti ini. Kalau kita masuk buy atau sell di kondisi seperti ini, spekulasi jadinya. Maka lebih baik menunggu memang. Menunggu ini bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas, bukan. Kita mengamati gitu loh. Mengamati mana nanti yang kira-kira tepat gitu. Nah, ini bedanya kalau kondisinya satu arah dengan kondisi yang tidak bergerak begini. Ya, setidaknya kan pengalaman, oh ternyata begini. Oh ternyata saya harus menunggu. Kalau di awal kita grogi, panik biasanya. Ngapain panik, kan sudah ada kuncinya. Sudah ada keamanannya. Yang penting pas cara mengambil pending ordernya, jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga kalaupun rugi ya maksimal paling juga sekitar 700 pip gitu aja. Itu aja. Itu Pak. Jadi biar nanti kedepannya juga kita bisa persiapan biar nanti tentu lebih tenang lagi di sana. Intinya di sana ketenangan, psikologi. Kalau ketenangan itu ada, nanti akan mudah kita berpikir lagi. Iya Bu. Ini Pak, ini kan Pak Wijaya kan ngasih ininya range-nya gitu cuma 200 pip ya. Nah ini karena pergerakannya tadi nggak ekstrim ya, soalnya saya dulu pernah ini untung baca dari Pak Wijaya gitu kan, kok ekstrim gerakannya kan sampai 700 pipan ya. Nah saya untung waktu itu ngasih di 700 pipan, jadi gerakannya flash banget, jadi selamat gitu, kena satu, yang satu dimatiin. Itu kalau gerakannya flash itunya lebih panjang ya Pak ya, range-nya. Kalau nanti gerakannya agresif di awal itu juga jaraknya bukan 200 tadi. Makanya kenapa saya ngambil di menit-menit terakhir untuk melihat kondisi yang tenang di situ. Ya, untuk membaca pergerakan yang lebih stabil, karena pergerakan stabil jelang news itu akan tampak di menit-menit terakhir mau ganti, mau news dirilis itu.
Kalau dia agresif terlalu panjang, kita tidak boleh ngambil terlalu dekat, sangat berbahaya. Lebih baik agak dikasih jarak. Ya, sehingga nanti tidak gampang kena. Ya, karena ini tadi kecil, ya kita ambil jaraknya kecil. Toh juga paling naik turunnya sekitaran itu. Gitu. Maksimum paling ruginya Pak. begitu. Jadi kita siapkan, kan sudah di awal di manajemen risiko kita sudah sampaikan berulang kali, kerugian atau batasan toleransi itu 400 sampai 500 pip. Ini harus sudah kita siap. Belajar kita, mental kita harus disiapkan. Kondisi terburuk paling kemungkinan besar kita kerugiannya adalah 400 hingga 500 pip begini. Nah, tinggal kita manfaatkan lotnya. Kalau lotnya kita ugal-ugalan, ketahanan kecil, 400-500 ini juga besar. Makanya ketahanan minimal, saya sering sampaikan minimal 20.000 ini minimal. 20.000 pip ini minimal. Kalau mungkin pemula pakai yang 50.000 jauh lebih bagus. Ini kalau 20.000 ini kepotong 500, besar-besarnya 1.000 pip ini jauh, masih jauh. Masih aman sekali. Itu kira-kira Ibu. Ada lagi? Iya Pak, makasih Pak. Nanti kalau yang Mulai aktif Pak, mulai aktif. ya, nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, konsultasi aja, di screenshot aja ya, apa namanya, kalau nanti masih belum, artinya kalau masih bingung nanti tanya ke WA saya yang 672 ya, jangan di yang lain soalnya kadang yang baca bukan saya. Gak apa-apa, biasa aja. Nanti kalau misalkan bingung, screenshot, biasakan di screenshot yang gambar begini, kemudian angkanya, sehingga saya bisa membaca. Jangan terus angkanya semua, kalau angka mau diapakan bingung saya. Kalau di angka yang belakang itu minus berapa, aduh susah kadang. Kalau bisa dua-duanya. Nah, ambil posisi yang jangan terlalu dekat, ambil juga terlalu jauh, agak jauh, biar nanti saya bisa melihat kondisi pasarnya seperti apa gitu. Jadi kalau tanya begitu ya, jangan cerita. Kalau cerita panjang, aduh kayak novel itu saya kadang pusing bacanya Bu, Bapak, mohon maaf ya. Ada kalanya panjang gitu saya bacanya pusing jadinya, enggak terlalu paham terkadang nanti. Takutnya kalau saya jawab salah malah kurang bagus nanti. Ya lebih baik pertanyaannya seperti apa, kalau ada cat begini dilingkari atau dikasih tanda, nanti baru kita bantu untuk analisanya. Ya, meskipun ini merah bukan berarti sampai candle ganti nanti merah terus, belum tentu ini. Masih 30 menit ke depan panjang ya. Yang jelas kita lihat aja dulu. Oke, nggih, monggo. Apakah memang harus seperti ini yang tindakan kita kalau setiap kali ada news, Om? Maksudnya gimana? Kalau setiap kali ada news, apakah seperti ini tindakan kita tradingnya, Om? Iya, tergantung kondisi pasarnya. Kalau pasarnya cepat kan enggak, kita bisa recovery dengan cepat. Karena ini pergerakannya enggak jelas. Pergerakannya satu enggak jelas. Yang kedua, kan tadi kondisinya kan masih imbang. Yang kedua, ini pergerakannya kecil, Pak. Pergerakan kecil itu kita ngambil entry kena spread sudah kecil sekali. Gitu maksud saya. Kecuali beda kalau nanti gerakannya panjang, dia agresif, naik turunnya agresif. Kalau seperti ini kita belum sampai profit Pak, nanti rugi lagi. Kena spread ini habis loh. Kita masuk tek gitu ya. Masuk di sini nanti dapatnya di bawah kita. Nah, rugi lagi. Belum turun ke bawah belum dapat profit kita. Profit kecil habis itu kembali lagi. Nah, kalau kita tidak tenang nanti diombang-ambingkan begini sudah kita grogi lagi, Pak. Ya, maka nanti banyak belajar juga ketika pasarnya sepi, pasarnya artinya pasarnya yang slow, pasarnya yang cepat bagaimana. Nah, saya ada video mungkin yang teman-teman yang baru, yang recovery kita, mungkin yang kemarin kita lakukan recovery, mungkin yang butuh nanti bisa chat saya kirimkan, minimal melihat dulu bagaimana caranya. Karena tidak selalu recovery itu dilakukan dengan saat itu, melihat kondisi pasar. Kalau kita serampangan langsung ngambil, nanti semuanya kena, rugi tambah rugi, habis modal kita. Habisnya karena kita tadi pengen cepat kembali, pengen cepat recovery. Memang boleh-boleh saja pengen cepat, tetapi kalau mendukung kondisi pasarnya, kalau tidak mendukung nanti kita kena lagi. Itu Pak. Ya, ada lagi? Ya Pak. Ya.
mungkin mohon koreksi ya Pak ya, ini saya ngambil kesimpulan untuk perihal recovery ini. Nah, berarti kita ngambil titik entry-nya itu kita buat support sama resisten dulu ya. Jadi ketika dia keluar dari supportnya untuk sell, nah itu udah siap-siap kita Iya, level psikologinya lah gampangnya. Atau support resisten terdekat boleh. Nanti diuji lagi di area retracement gitu. Kalau masih jauh, potensinya ada, masih peluang. Kalau ini seperti ini pun sudah termasuk dalam kategori breakout nantinya. Kalau sudah terbentuk seperti ini. Jadi potensinya akan turun lagi. Ya. Tadi Bapak bilang level psikologi sama level retracement itu bedanya apa sih? Retracement itu koreksi, Pak. Retracement itu koreksi bahasanya. Koreksi itu melawan arah. Jadi arahnya ini kan trennya naik. Ini melawan. Jadi melawan tetapi berada di kisaran 50%. Ya, berada di kisaran 50%. 5% dari mana? Dari arah kecenderungan. Yang utama ini, yang ini dari ujung ke sini, ini separuhnya tengah-tengahnya, ambil tengah-tengah. Ini namanya retrace, Pak. Selagi nanti berada di sini, kemudian nanti ternyata dia setelah itu ditolak lagi atau enggak breakout di bawah, dia akan naik lagi nanti. Kalau naiknya lewat dari titik yang di atas atau level psikologi atas, dia akan jauh lebih kuat lagi. Ini untuk menguji apakah dia kuat turun apa enggak. Sama halnya dengan tadi yang di atas level psikologi tadi, ya. Berarti tadi kalau di luar level psikologi yang itu apa ya? Retracement ya? Ya, retracement. Nah, itu baru kita pasang untuk recovery-nya ya. Bukan, yang tadi yang di atas ini kan ada level psikologi di sini. Ini kan sudah kalau begini breakout kita bisa ambil posisi sell. Ini level psikologi dilewati sudah. Level psikologi ini di area di sini kan banyak ditolak. Kemudian tadi di sini juga ditolak, ditutupnya di atas. Ini menjadi level psikologi atau support terdekatnya lah gampangnya. Maksudnya itu dia nggak nempel yang merahnya itu. Merahnya harus tebal, harus melewati tapi selesai. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, oke. Jadi nah ini sudah mungkin mulai terlihat ya. Nanti kalau gerakannya ini perhatikan detak-detaknya, ini kan kuat kencang ke bawah. Jadi ketika ada koreksi di atas, ambil posisi sell boleh. Ketika kotak di bawah, ambil posisi buy boleh. Dengan cepat nanti kita ya close ya dengan cepat. Kalau ini tekanannya ke bawah begini, pas tidak ada koreksi di bawah kotak begini, kita bisa manfaatkan untuk buy dengan cepat. Nanti begitu naik sedikit ada koreksi naik, sudah profit close dengan cepat. Ini namanya manfaatkan running, dan ini sering kita lakukan seperti ini, model-model seperti ini ya. Kenapa? Mas dan Dik. Iya Pak Dik. Mas, pertanyaan di luar topik Mas, masalah workshop yang akan datang nanti. Oh nggih Pak. Boleh Mas. Siap. Ya, itu kan ini skam di PPKM ya Mas ya. Nanti kira-kira jadi katanya mesti jauh ya. Kira-kira mudah-mudahan nanti September Pak. Mudah-mudahan rencananya akhir Agustus rencananya. Akhir Agustus ya. Ini PPKM kan tanggal 16. Cuma saya sekarang sudah siapkan kira-kira akhir Agustus kalau tidak awal September. Itu sudah kita rencanakan Pak. Nanti kita kabari kalau sudah baik, di sana. Ya. Sabar aja Pak Dik ya. Mas, kalau boleh tahu persentasenya berapa banyak Mas ya? Sementara kita kumpulkan dulu Pak. Soalnya kumpul dulu ya. Kita kumpulkan dulu. Yang tidak jelas tidak banyak-banyak karena memang kondisi Pak, tidak bisa banyak-banyak. Karena nanti kalau terlalu banyak takutnya nanti kena undang-undang karantina lagi nanti. Itu Pak. Nanti kita Mas. Ya Pak Dik, monggo. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Ini kan sekarang lebih kuat ya Pak. Maksudnya udah profit kan sekarang. Jangan dikeluarkan dulu. Jangan dikeluarkan dulu Pak. Jangan dulu, ini belum selesai. Nah, kondisi seperti ini nanti kalau udah tenang, kalau sudah mulai stabil, perhatikan stabil. Nah, tekanannya ke atas sudah mulai berhenti, mulai ke bawah lagi, ambil posisi sell lagi di sana. Ya, yang pasti dilihat dia naiknya semakin berat dan mulai turun. Ini kan ada koreksi begini. Ada koreksi persis berada di area retracement
Ya, berada di retracement ini juga hati-hati karena nanti kembali, kalaupun nanti kita kembali, dia akan kembali menyentuh yang bawah lagi. Minimal kita ngambil koreksinya, selnya dapat lagi gitu. Ada lagi yang mau tanya? Berarti untuk ambil posisi sel ini nanti ya Pak ya? Boleh sekarang pun enggak apa-apa, ambil posisi sel enggak. Ambil posisi sel lagi gitu Pak. Iya, ambil posisi sel lagi. Tapi nanti kalau sudah mulai turun lagi, ya segera kita close. Kalau dua-duanya, kalau semuanya sudah minimal ruginya sudah berkurang, ya boleh di close semuanya pun enggak apa-apa. Atau kalau misalkan udah close semua, iya, udah recover gitu. yang model 2 seperti ini harus banyak latihan Ibu, Bapak, monggo. Jadi kalau misalkan sudah mulai bergeliat itu, jangan hanya kita hanya melihat candlenya, tapi perhatikan satu waktunya. Yang jelas bukan di menit pertama, kemudian perhatikan detak demi detaknya, atau bahasa saya dari detak-detak itu adalah intensitasnya naik turunnya begini. Kalau dia naiknya berat, turunnya kuat berarti ke bawah. Kalau dia turunnya berat, naiknya lebih kuat berarti ke atas. Itu kita bisa lihat dari volumenya, gitu. Ya minimal kalau model-model seperti ini, kalau sudah pernah dia sampai di bawah, nanti pasti akan kembali turun lagi meskipun hanya menyentuh sedikit saja. Karena ini berdekatan dengan level atau dengan area koreksinya. Ya meskipun ditolak ke atas, tadi kan sudah kita sampaikan ditolak ke atas. Minimal ada tambahan untuk mengurangi kerugian. Tadi kita sampaikan ketika tebal, maka belajarlah kita juga mengambil recovery dengan ambil posisi melawan buy. Asalkan di bawah tidak ada koreksinya, tidak ada ekornya begini. Ketika turun, nah turun tebal kotak di bawah, ini kita bisa manfaatkan buy dengan cepat. Nanti ketika koreksi, nah kan koreksi kan profit ini, ya kita bisa di close. Apalagi kalau koreksinya sudah menutup kerugian yang di atas, nah, kita close di sana. Nah ada kalanya sering juga kita harus mencoba seperti ini. Ya mungkin yang baru mungkin belum memahami, nanti boleh kita kirim videonya. Saya sering melakukan seperti ini. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai, tidak harus menunggu koreksi di atas, tapi kita pas tebel, ini kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy, gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang buy tadi sudah di close ya Om ya? Yang mana itu? Yang buy di atas tadi. Yang di atas tidak apa-apa dibiarkan. Kalau mau di close harus sudah ada kerugiannya, harus betul-betul mulai berkurang, harus mulai kecil, itu baru di close. Kalau masih besar jangan. Oke. Itu kalau ambil sel lagi Pak, yang sel pertama itu sudah profit ya Pak, ini kan minus lagi. Kan dari ambil tadi. Harusnya begini, harusnya kalau ngambil selnya dari atas sel ya, kalau kemudian turun lagi, ya harusnya salah satu di close dulu, biar nanti tetap ada keseimbangan lagi. Kalau diambil dua-duanya pas tebel di bawah tadi, kita ngambil boleh close yang selnya. Kemudian ketika koreksi sedikit, buy-nya kan berkurang, ya kita close lagi. Ini kalau kita mau mempercepat keluar dari zona merah. Nah keluar itu bukan berarti harus plus. Untuk mempercepat kita keluar dari zona merah, tetapi kerugian itu bisa kita tekan dulu. Nanti kalau sudah clear semuanya, itu jauh lebih tenang Bu. Kita membuat nanti kita masuk lagi itu jauh lebih tenang lagi. Karena masih belum clear, biasanya membuat kita menjadi tidak tenang di sana. Nanti pasti ada pikiran kalau naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Maka untuk memastikan semuanya, karena masih bergerak dengan running yang kuat sekali, ya tunggu biarkan selesai dulu, itu akan menjadi lebih baik. Antara buy dan sell-nya biarkan masih stay dulu untuk mengamankan keadaan. Ya, artinya apa? Artinya karena ini masih running, itu hanya bisa manfaatkan untuk koreksi tadi. Naik turun kita manfaatkan dari
dari yang terakhir, bukan yang di awal. Di awal itu biar saja dulu, kalau kita ambil nanti malah membahayakan. Jadi kalau kita ambil salah satu, ya tentu karena belum jelas. Kelihatannya kan tadi sudah kita sampaikan, tebal itu belum tentu nanti diganti candle tebal lagi, karena masih panjang tadi 30 menit itu bisa merubah semuanya lagi. Maka untuk memastikan ya harus selesai dulu. Itu yang dua. Nah, yang satu tadi kita manfaatkan koreksi tadi ketika mungkin pas di atas, kemudian kita ambil posisi sell, kemudian ketika di bawah, ketika pas bulat kita mengambil posisi buy, dan harus dilakukan dengan cepat ya. Kalau misalkan rugi lama gitu ya, kita segera close aja. Resikonya begitu memang ya. Ya, semua tidak ada yang beresiko, semuanya harus siap dengan resiko. Yang terpenting kita lihat pergerakan demi pergerakannya mengarah kemana. Kalau mengarah ke bawah biar aja dulu. Yang penting aman, masih kuat. Kalaupun nanti naik lagi, misalkan ini yang sell tadi belum sempat kesentuh ya, ke close ya. Kalaupun simulasinya naik lagi, kerugian itu ya sekitar tadi yang terakhir itu tadi. Karena yang di bawah itu sudah mengunci, atas bawah ngunci tadi. Itu jangan sebentar panik nanti ini bakalan rugi, kecuali lotnya memang ugal-ugalan tadi. Kalau udah ugal-ugalan ya harus di close dengan segera. Gitu. Kalau masih aman ya biar aja. Ada lagi yang ditanyakan? Mas, saya mau tanya lagi boleh Mas? Oke, silakan Pak Dik. Mas, saya suka mainnya open posisinya itu saya melihat di tanda plus yang di cover saya itu ada tanda plus yang paling pojok kanan ya. Itu saya pencet keluar harga buy sama sell-nya. Nah, iya, Pak. itu saya perhatikan gini, Mas. Jadi itu kalau angkanya harganya sudah mendekati di atas yang hijau maupun yang merah, itu biasanya itu tanda-tanda untuk sell ya, Mas. Belum juga Pak, soalnya kita harus melihat ini juga Pak. Ya, tentu kita lihat grafiknya. Kalau dia panjangnya ke atas buntutnya, itu berarti boleh sell ya Mas. Boleh saja Pak. Kalau buntutnya di atas, merah di bawah, tebal, boleh kita masuk sell Pak. Karena awalnya tidak mampu naik. Gitu. Ya betul. Nah, begitu kalau di bawah juga sama gitu, kan? Dengan posisi yang sama. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi boleh manfaatkan begitu. Bisa ya. Ya. Oke. Mas. Oke. Ada pertanyaan ini dari apa ini? Mbak Pemas ini Chandra. Dari mana kita tahu? Kita selalu bicara dari kemarin kita bicara konfirmasi harga. Nah, ini kan bisa dikatakan belum ada konfirmasi. Kenapa dilakukan locking? Ini bukan karena konfirmasi, Mas. Locking ini tadi karena berita, bukan, tidak ada hubungannya dengan konfirmasi. Konfirmasi itu kondisi normal. Ini kita berbicara dengan kondisi karena ada berita. Kalau tidak ada berita ya saya tidak rekomendasikan locking. Locking itu karena kondisi kena semuanya. Satu, yang kedua kondisinya tidak jelas. Ada berita tapi tidak jelas posisinya berada di level psikologi. Ya, bedanya dengan konfirmasi yang normal. Kalau konfirmasi normal tidak ada berita, begitu naik, kemudian mulai tanda warna merah muncul, kemudian kita tunggu konfirmasi. Konfirmasi dimaksud ini konfirmasi dia mau berbalik karena ada merah. Maka kita butuh satu konfirmator di sana, konfirmasinya di sini. Ya, ini tadi berita, bukan, tidak ada hubungannya dengan konfirmasi begini. Kalau berita dihubungkan konfirmasi tidak sambung nanti. Oke. Jadi berita ini satu karena beritanya berdampak berada kecil sekali, hasilnya kecil dan berada di level psikologi, sehingga kita tidak bisa mengambil tindakan. Satu, yang kedua karena pergerakannya kecil. Ya, pergerakan kecil ini kita tidak bisa spekulasi, kita ngambil buy sell karena nanti berpotensi dua-duanya. Kalau kita ambil nanti belum bergerak panjang nanti kembali lagi, belum bergerak turun nanti kembali lagi naik, begitu kira-kira ya. Jadi konfirmasi dimaksud bukan di kondisi yang ada newsnya. Ada news ini tadi karena juga kondisinya tidak jelas. Saya menyampaikan untuk menunggu tadi biar aman di sana, karena memang posisinya persis seimbang. Posisi namanya
netral itu bisa berlaku dua-duanya. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin yang dimaksud tadi mungkin kurang paham, monggo silakan tanyakan aja. Yang lain? Ya Bu, monggo Bu. Suaranya kecil. Ya, suaranya. Ya. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terlalu jelas Bu. Kecil sekali di sana. Suaranya terlihat kecil sekali. Ada suara noise yang besar, jadi tidak terlalu terdengar Bu saya. Takutnya nanti salah menjawab. Mungkin bisa diulang lagi Bu. Ini beberapa hari ini kan trennya naik. Nah, jadi ini kan nyari ada news ini, apakah itu trennya jadi tren downtrend ataukah uptrendnya lanjut gitu. Tidak bisa Bu. Jadi news itu tidak bisa merubah tren panjang, tidak bisa merubah. Ya, yang kita lihat hari ini karena pergerakannya masih belum jelas, kita menunggu. Memang yang tren utamanya kan naik. Ya, tetapi kalau koreksi panjang nanti kita close yang sell-nya, kemudian ternyata koreksi, ya nanti kasihan, nanti tambah kita panik lagi sell-nya di atas itu. Kalau kita kena hampir 1000 pip kita floatingnya, tentu menjadi kita panik Bu. Ya takutnya jangan-jangan nanti turun lagi, jangan-jangan turun lagi begitu. Karena koreksi itu bukan hanya di sini, nanti bisa breakout lagi di sini, bahkan bisa turun begini. Nah ini kan membuat kita nanti jadi gamang, jadi bimbang gitu, karena ada koreksi tadi. Sementara yang sell-nya sudah kita hapus, sudah kita close. Padahal trennya masih naik, ya trennya memang naik, tetapi tren utamanya naik, tapi koreksi ini terkadang membuat kita nanti panik ya koreksi ini. Sampai di sini masih koreksi ini pun, ya masih koreksi. Ya kecuali sudah melewati begini. Kalau sudah begini, maka buyer segera di close, kita ambil posisi ganti arah sell di sana. Itu kira-kira Bu Rosma. Iya, makasih Pak. Iya, satu lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup dulu, nanti lanjut kalau ada kesulitan. Kalau belum jelas nanti sambil menunggu, sambil saya akan monitor juga ini. Nanti kalau misalkan masih jelas kita akan sampaikan, kalau belum jelas ya biar aja dulu. Ya kalau teman-teman sudah recovery di awal tadi jauh lebih bagus ya. Recovery di awal bisa dilakukan dengan cepat ya tidak apa-apa. Kalau masih ragu, masih belum jelas, tunggu selesai dulu. Kalau selesai begini ya saya pastikan masih akan turun lagi, tapi hati-hati ada penolakan di sini. Ada penolakan di sini. Lebih baik tunggu sampai kalau selesai nih ya. Tunggu ganti candle itu biarkan naik dulu. Ya, ini akan lebih enak lagi nanti begini. Kalau awalnya naik, kemudian dia ditolak, jadi ekor, kemudian terbentuk candle warna merah, ya terbentuk candle warna merah, ini kita bisa manfaatkan untuk segera entry sell di sini ya. Begitu caranya, karena di bawah ada penolakan. Di bawah ada penolakan ini tetap kita pertimbangkan. Ya, meskipun tetap dominan seller, meskipun arah tangganya masih ke bawah, tetapi jangan diabaikan penolakan ini pasti nanti akan muncul di candle selanjutnya. Apakah nanti kuat jadi ekor ataukah berakhir dengan hijau juga kita belum tahu. Yang penting kita lihat di sini ada penolakan yang besar oleh buyer. Oke, kira-kira seperti itu mungkin. Nanti lanjut aja kalau ada yang kurang jelas, kurang masih bimbang, nanti boleh chat tanya-tanya boleh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Sama-sama. Malam.